warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Nyimas Melati. Saya Tiara Delvena selaku pembicara pertama akan mengusik perdebatan kita kali ini pada ranah filosofi dan solusi bersama rekan saya Saudari Patricia Karina selaku pembicara kedua yang berada pada standing position pro, dan Saudara Diki Alvano selaku pembicara ketiga yang berada pada standing position kontra. Dan izinkanlah saya untuk membawa perdebatan kita kali ini pada ranah akademi konseptual guna mengawali dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum langkah bangunan argumentasi, izinkan saya untuk memaparkan latar belakang lahirnya musik kita pada hari ini. Pada era inklusi keuangan saat ini, semakin banyak teknologi keuangan yang memudahkan kehidupan, salah satunya pinjaman online. Pasal 1 angka 3 POJK 77 tahun 2016 menerangkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam layanan aplikasi pinjaman online, ternyata banyak orang telah mengeluh akan permasalahan yang terjadi akibat pinjam-meminjam secara online ini. Pada musik perdebatan kali ini ialah perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman online. Kali ini kami akan mengambil kata kunci utama dari perdebatan kali ini, yaitu perjanjian. Perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam meminjam tentunya ada perjanjian antara kedua belah pihak. Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian ganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. Adapun yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian yaitu para pihak harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Empat, suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Dalam klausula perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka hal ini pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam. Jika terjadi penyelewenangan kepada pihak peminjam sebagai manusia, ia memiliki perlindungan hukum pada aspek HAM yang tertera pada pasal 15 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Maka dapat dikatakan bahwasannya perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online layak dilindungi jika pengguna pinjaman online ini tidak menyelewenangi aturan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ubi Societas Ibi Justitia. Di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum dan keadilan. Dewan juri yang terhormat, pinjaman online merupakan suatu teknologi di mana penyedia jasa pinjaman keuangan melakukan transaksi melalui sistem atau aplikasi yang berbasis digital. Maksudnya, pinjaman online merupakan suatu bentuk transaksi antara kreditur sebagai penyedia jasa dan debitur sebagai pihak yang menggunakan jasa. Pinjaman keuangan tersebut dilaksanakan dengan metode berbasis aplikasi online, atau secara sederhana dapat disebut sebagai fintech. Pinjaman online banyak diminati karena memberikan alternatif pinjaman uang tunai tanpa anggunan seperti bank. Cepat, mudah, juga seluruh proses dilakukan secara online sehingga dapat mengajukan pinjaman di mana saja dan kapan saja. Dewan juri yang terpelajar, inilah mengapa pinjaman online itu sangat penting, karena kita sudah tidak dapat menghindarkan diri lagi dari revolusi industri, sehingga memungkinkan segala transaksi, baik itu pinjam-meminjam maupun transaksi jual-beli, dilakukan secara online. Sehingga pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman, contohnya UMKM. Atas dasar ini, bagi kami sangat diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online dan harus diatur dan diselenggarakan dengan membentuk regulasi. Dewan juri yang terpelajar, saat ini kita sudah memasuki era di mana inklusi keuangan menjadi salah satu penting yang harus menjadi prioritas bagi suatu negara. Inklusi keuangan sendiri merupakan role model dari sistem keuangan secara digital. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 POJK 07/2016, tujuan inklusi keuangan yaitu yang pertama, meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga, atau layanan jasa keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan
pelaku usaha jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan. Dewan juri yang terhormat, tak dapat dipungkiri kita tengah menghadapi suatu era yang dinamakan inklusi keuangan, di mana di era inklusi keuangan ini semua jasa transaksi tidak dapat menghindar dari revolusi industri 4.0. Artinya, semua bentuk penyedia jasa keuangan baik perbankan, fintech ataupun bentuk kelola keuangan yang lainnya semuanya dikelola dengan menggunakan metode online. Dan bentuk pinjaman online ini merupakan bagian dari inklusi keuangan yang tidak dapat dihindari lagi. Sehingga kita tidak dapat menolak atau membatalkan sistem yang memungkinkan adanya pinjaman online untuk dilaksanakan. Karena merujuk pada berbagai negara bahwa pinjaman online ini telah marak dilaksanakan. Namun Dewan Juri yang terhormat, pinjaman online ini telah menimbulkan permasalahan hukum. Di antaranya, penyalahgunaan data seperti broadcast berlebihan, penguploadan data pribadi, atau pencemaran nama baik. Yang kedua, tidak adanya perlindungan hukum antara debitur dan kreditur di dalam melakukan transaksi. Sehingga perlindungan hukum sangat perlu dilaksanakan demi menjamin terwujudnya Indonesia merdeka secara teknologi finansial. Maka dari itu Dewan Juri yang terpelajar, kami mendukung adanya perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman online. Ketika terjadi transaksi, maka negara wajib menyediakan regulasi untuk penyelenggaraan sistem ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena peraturan OJK saat ini bersifat unflammable. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sendiri, telah memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online, yaitu melalui peraturan Menteri Keuangan bagi penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar atau berizin di OJK. Interupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan telah diatur oleh pihak OJK. Lantas, untuk apa lagi perlindungan hukum ini ada? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Adapun pasal 26 ayat 1 pada Undang-Undang ITE yang secara khusus memberikan perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap penerima pinjaman online. Belum sepenuhnya melindungi masyarakat sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih memperkuat perlindungan untuk pihak debitur, serta diiringi dengan adanya kerjasama semua pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan yang lebih baik agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Absolute sentient via expositor non-indigate. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat, saya menolak perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Perlu kita ketahui bahwasanya pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel tanpa perlu tatap muka. Pinjaman online ini sangat tumbuh secara cepat di Indonesia karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang ingin melakukan peminjaman. Dengan banyaknya konsumen yang tertarik melakukan peminjaman, langkah pertama yang harus dilakukan konsumennya itu melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi peminjaman online tersebut. Dan saat melakukan registrasi, telah ada peraturan dan perjanjian yang tertera di aplikasi tersebut yang sudah dibuat oleh pihak fintech Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, seharusnya konsumen telah mengetahui apa yang akan menjadi risiko dan tanggung jawabnya saat bersedia setuju melakukan peminjaman online tersebut. Lantas, bagaimana bisa kita membuat perlindungan hukum yang padahal konsumen itu sendiri telah sepakat atas ketentuan dan persyaratan yang tertera saat mendaftar pinjaman online? Dewan Juri yang terhormat, peraturan tersebut antara lain adalah nomor telepon konsumen, kartu tanda penduduk, foto dengan memegang kartu tanda penduduk, dan bunga rendah senilai 2,6%. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya banyak sekali risiko yang dapat dihadapi oleh pengguna, akan tetapi kami percaya untuk perlindungan hukumnya sangatlah memadai Dewan Juri yang terhormat. Seperti Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Memang Dewan Juri yang terhormat, konsumen pinjaman online ini ada data bridgingnya. Akan tetapi, jika konsumen tidak setuju akan hal itu, seharusnya konsumen tidak perlu menyetujui syarat dan ketentuan di awal dan membatalkan registrasi pendaftaran untuk peminjaman online ini dan mendaftar melalui otoritas peminjaman uang yang sudah terjamin legalitasnya seperti bank. Dewan Juri yang terhormat, bahwa perlu kita ketahui penyedia pinjaman online juga menanggung risiko yang besar. Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali konsumen yang tidak mau membayar hutang pinjaman dan melarikan diri dengan cara menghapus aplikasi pinjaman online, memblokir nomor customer service pinjaman online, hingga mengganti nomor telepon dan handphone untuk terhindar dari tagihan yang telah dipinjam dari pinjaman online. Tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa jasa yang dibuat penyedia pinjaman online ini berupa aplikasi yang jangkauannya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dapat melakukan peminjaman online ini, yang artinya pinjaman online ini dapat dilakukan oleh semua kalangan yang mengerti digital. Dewan Juri yang terhormat, akan tetapi sangat disayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat, konsumen lagi-lagi masih banyak yang melakukan kecurangan agar dapat bebas dari pembayaran hutang dan tagihan yang dengan cara memalsukan data registrasi peminjaman online, yaitu dengan memalsukan kartu tanda penduduk, foto dengan memegang kartu tanda penduduk, dan nomor telepon. Dewan Juri yang terhormat, sehingga seperti sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata butir 2 yang berbunyi bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, dan salah satunya pada butir 2 yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dewan Juri yang terhormat, cakap dalam membuat perikatan di dalam KUH Perdata pasal 330 ialah genap berusia 21 tahun. Dewan Juri yang terhormat, dengan pemalsuan data, apakah kita dapat mengetahui bahwa konsumen yang mendaftar untuk melakukan pinjaman tersebut adalah anak yang sudah cakap untuk membuat sebuah perikatan? Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat tidak setuju pada perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, karena hal tersebut terkesan menganak-emaskan konsumen. Dewan Juri yang terhormat, yang tanpa kita sadari bahwa perlindungan untuk konsumen pinjaman online ini juga telah ada tertuang di dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dewan Juri yang terhormat, lantas perlindungan hukum yang macam mana lagi yang kita inginkan, Dewan Juri yang terhormat? Jika memang yang tersedia belumlah maksimal, maka seharusnya kita melakukan perbaikan untuk dapat memaksimalkannya, daripada kita membuat perlindungan hukum yang baru yang belum tentu kejelasan dan keefektifannya. Dewan Juri yang terhormat, sekian dari saya, terima kasih. Lawan berdebat adalah kawan terbaik dalam berpikir. Hormat, perlu kita ketahui bahwa jasa yang dibuat penyedia pinjaman online ini berupa aplikasi yang jangkauannya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dapat melakukan peminjaman online ini, yang artinya pinjaman online ini dapat dilakukan oleh semua kalangan yang mengerti digital. Dewan Juri yang terhormat, akan tetapi sangat disayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat, konsumen lagi-lagi masih banyak yang melakukan kecurangan agar dapat bebas dari pembayaran hutang dan tagihan yang dengan cara memalsukan data registrasi peminjaman online, yaitu dengan memalsukan kartu tanda penduduk, foto dengan memegang kartu tanda penduduk, dan nomor telepon. Dewan Juri yang terhormat, sehingga seperti sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata butir 2 yang berbunyi bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, dan salah satunya pada butir 2 yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dewan Juri yang terhormat, cakap dalam membuat perikatan di dalam KUH Perdata pasal 330 ialah genap berusia 21 tahun. Dewan Juri yang terhormat, dengan pemalsuan data, apakah kita dapat mengetahui bahwa konsumen yang mendaftar untuk melakukan pinjaman tersebut adalah anak yang sudah cakap untuk membuat sebuah perikatan? Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat tidak setuju pada perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online, karena hal tersebut terkesan menganak-emaskan konsumen. Dewan Juri yang terhormat, yang tanpa kita sadari bahwa perlindungan
Untuk konsumen pinjaman online ini juga telah ada tertuang di dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 Dewan Juri yang terhormat. Lantas, perlindungan hukum yang macam mana lagi yang kita inginkan Dewan Juri yang terhormat? Jika memang yang tersedia belumlah maksimal, maka seharusnya kita melakukan perbaikan untuk dapat memaksimalkannya daripada kita membuat perlindungan hukum yang baru yang belum tentu kejelasan dan keefektifannya Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya, terima kasih. Lawan berdebat adalah kawan terbaik dalam berpikir.